bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Tuti Kusuma menilai Perpres nomor 111 tahun 2013 yang mengatur tentang warga negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal. Perpres nomor 111 tahun 2013 yang mengatur bahwa warga negara asing dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan menuai permasalahan. Salah satunya adanya kemarahan WNA akibat penolakan klaim biaya pengobatan dengan BPJS Kesehatan di Provinsi Bali. Komisi 9 DPR RI menilai perlu ada batasan penggunaan fasilitas BPJS bagi WNA secara jelas. Anggota Komisi 9 DPR RI Tuti Kusuma menyoroti Perpres nomor 111 tahun 2013 yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal. Berdasarkan aturan tersebut, WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sementara, banyak WNA yang tidak membayar kewajiban pajak, namun mendapatkan fasilitas dan subsidi dari pemerintah. Orang asing bisa menerima BPJS Kesehatan itu ada perpresnya. Perpresnya itu harusnya ada barriernya dong. Kita tahu bahwa orang asing yang di Bali ini sebagian besar tidak bayar pajak. Saya tidak mengatakan semua, ada yang bekerja di tempat-tempat tertentu pasti bayar pajak. Sebagian besar tidak bayar pajak. Apakah orang asing ini yang harus disubsidi oleh pemerintah Indonesia? Buat saya ini tidak adil. Sementara masyarakat kita, bangsa kita sendiri masih keteteran. Harusnya menerima PBI, belum semua tercover. Lebih lanjut, Tuti menekankan agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menangani permasalahan dan keributan yang ditimbulkan oleh WNA di masa mendatang, serta memastikan kebijakan terkait fasilitas BPJS Kesehatan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia. Dari Provinsi Bali, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Dari Komisi 9 kita beralih ke Komisi 7 DPR RI. Pemirsa, di sini anggota Komisi 7 DPR RI yaitu Iman Adinugraha mengungkapkan di wilayah Sukabumi banyak calon pekerja dipaksa membayar biaya hingga jutaan rupiah agar mendapat pekerjaan. Praktik pungutan liar terhadap calon tenaga kerja khususnya pegawai pabrik menjadi salah satu perhatian serius Komisi 7 DPR RI. Untuk itu, pemerintah daerah, pusat, dan aparat penegak hukum harus bersinergi untuk memberantas praktik pungli yang merugikan para pencari kerja. Anggota Komisi 7 DPR RI Iman Adinugraha mengungkapkan, di wilayah Sukabumi terdapat banyak calon pekerja yang sebagian besar lulusan SMA dan perguruan tinggi yang dipaksa membayar biaya hingga jutaan rupiah agar mendapat pekerjaan. Oleh karena itu, ia mendesak Kementerian Perindustrian untuk segera memanggil perusahaan-perusahaan yang terindikasi pungli serta meminta penegak hukum untuk bertindak tegas atas persoalan tersebut. itu banyak sekali, marak sekali orang mau bekerja dipungutin dari nilai terendah 3 juta, ada 10 juta, malah ada sampai 30 juta untuk bisa masuk kerja di pabrik-pabrik. Dan ini fenomenanya sudah berlangsung lama dan ini memang ditindaknya harus oleh aparat karena aparat punya SOP yang jelas ya untuk menindak oknum-oknum yang
memungut biaya terhadap para tenaga kerja kita. Nah, tentunya Kementerian Perindustrian juga harus mengawasi, jangan diam saja. Selain itu, ia menilai praktik pungli menjadi hambatan besar bagi calon tenaga kerja, utamanya bagi yang baru memulai perjalanan karir. Karena itu, ia mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Barat yang terus mengawasi isu ini agar praktik pungli dalam rekrutmen tenaga kerja tidak terus berlanjut, sehingga tidak membebani masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Dari Jawa Timur, Dodi TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menilai pengembangan fasilitas pendidikan di daerah luar Pulau Jawa harus diprioritaskan. Dan kami akan hadirkan informasinya tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Semangat Kartini harus selalu hidup dalam diri kita. Berani bermimpi, berkarya. Berpendapat dan membawa perubahan. Untuk terus memperjuangkan hak wanita Indonesia. Terima kasih untuk semua Kartini di negeri ini. Kalian hebat, kalian berharga. Selamat Hari Kartini. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda menilai dunia pendidikan nasional masih menghadapi tantangan besar yakni pemerataan infrastruktur sekolah. Pemerintah pusat harus lebih aktif dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur pendidikan. Minimnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah daerah, utamanya di luar Pulau Jawa, perlu menjadi perhatian pemerintah pusat untuk memperbaiki kualitas pendidikan daerah dan mewujudkan pemerataan pendidikan. Komisi 10 DPR RI menilai pengembangan fasilitas pendidikan di daerah luar Pulau Jawa harus diprioritaskan. Dalam kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ke Kalimantan Tengah, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda menilai dunia pendidikan nasional masih menghadapi tantangan besar, yakni pemerataan infrastruktur sekolah. Pemerintah pusat harus lebih aktif dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur pendidikan, khususnya terkait dengan fasilitas seperti asrama dan sarana pendidikan lainnya. Jadi catatan penting kita bahwa dunia pendidikan, terutama terkait dengan isu sarprasnya, memang masih butuh keterlibatan penuh, terutama pemerintah pusat. Karena sarana prasarana pendidikan kita di berbagai daerah, terutama di luar Jawa, masih butuh semacam agenda prioritas yang sepenuhnya pemerintah pusat perlu mengafirmasi. Dan tadi Komisi 5 langsung memberikan respon supaya ada alokasi khusus yang bisa didorong untuk percepatan bantuan-bantuan terkait dengan sarpras pendidikan.
Saiful Huda mendukung pembangunan asrama dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya, terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI mendorong pemberian alokasi khusus untuk mempercepat bantuan dalam pemenuhan sarpras pendidikan di Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 12 DPR RI Riko Alfiano meminta pemerintah memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Barat tercukupi, khususnya masyarakat di wilayah rawan bencana. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat, Komisi 12 DPR RI meminta PT Pertamina, PGN, dan PLN memperkuat stok cadangan energi di wilayah rawan bencana serta menyiapkan jalur distribusi alternatif untuk memastikan pasokan energi di wilayah ini tetap terjaga. Anggota Komisi 12 DPR RI Riko Alfiano meminta pemerintah memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Barat tercukupi, khususnya masyarakat di wilayah rawan bencana. Pasalnya, pasokan BBM, gas, dan listrik kerap terhambat ketika bencana terjadi. Karenanya, Riko menilai hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar pola distribusi energi di Sumatera Barat tidak terputus meski diterpa bencana. Di Sumatera Barat ini memang salah satu daerah yang rawan gempa ya. Apabila terjadi bencana di Sumatera Barat itu makanya akan putus untuk suplai BBM. Memang kita berharap di Sumatera Barat ini akan bisa dibangun satu lagi di daerah yang aman, yang kira-kira jauh dari titik gempa yang ada di Sumatera Barat. Itu harapan kita seperti itu. Supaya bila terjadi bencana tetap bisa mensuplai BBM ke daerah-daerah. Untuk pasokan listrik di Sumatera Barat ini hanya beberapa titik daerah Pak, yang tidak seluruhnya. Ya kita berharap nanti untuk PLN bisa lebih memperbaiki lagi untuk daerah-daerah yang sering terjadi mati lampu gitu Pak. Selain itu, Riko juga menyinggung usul pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK Mentawai yang berfokus pada sektor pariwisata bahari. Ia berharap distribusi kapal pengangkut BBM ke Mentawai bisa lebih lancar karena gelombang tinggi kerap menghambat pengiriman BBM ke wilayah yang mengandalkan transportasi laut tersebut. Dari Sumatera Barat, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan kekerasan seksual yang diduga melibatkan oknum dokter baru-baru ini bukan hanya melanggar etika profesi kedokteran, melainkan juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap dokter. Menanggapi sejumlah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum tenaga medis, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menekankan para pelaku harus disanksi hukum karena kasus ini melibatkan unsur pidana. Edi mengatakan, kekerasan seksual yang diduga melibatkan oknum dokter baru-baru ini bukan hanya melanggar etika profesi kedokteran, melainkan juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap dokter, khususnya dokter spesialis kebidanan dan kandungan atau OBGYN. Karenanya, para pelaku harus dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga meminta pihak rumah sakit dan klinik untuk ikut bertanggung jawab karena telah lalai memberikan ruang aman bagi pasien. Selain itu, Edi menilai peran Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan atau MDTK penting dalam menindak pelanggaran disiplin kedokteran atau malpraktek yang terjadi. Dokter yang melakukan pelecehan seksual harus diproses secara hukum karena ini pelanggaran hukum. Wewenangnya polisi, hakim, dan jaksa. Direktur rumah sakit di mana kejadian juga harus ikut bertanggung jawab. Karena dalam undang-undang itu setiap malpraktek seorang dokter di rumah sakit menjadi tanggung jawab renteng direktur rumah sakitnya. Karena dia punya kewajiban untuk menciptakan lingkungan praktek yang aman bagi dokter. Polres Garut dan Polda Jawa Barat telah menetapkan status tersangka kepada dokter OBGYN berinisial MSF atas kekerasan seksual yang dilakukan terhadap beberapa pasiennya. Aksi dokter yang berpraktik di Klinik Karya Harsa Garut, Jawa Barat tersebut terekam di CCTV dan viral di media sosial. MSF diduga meraba bagian dada korban saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Ferdian dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai demokrasi. Setidaknya pemirsa ada 7 poin penting yang diatur dalam revisi KUHAP. Kewenangan aparat penegak hukum tidak berubah. Polisi masih sebagai penyidik utama dan jaksa sebagai penuntut tunggal. Dan kami akan hadirkan informasinya saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dan ada satu kabar baik nih bagi juga pemirsa nih yang berencana haji. RI ini kan ada wacana akan membangun kampung jemaah dan itu kampung haji. Dan kemarin Pak Abdul Wahid bilang investor udah siap dan Indonesia udah mau dikasih slot sekitar 150 hektar dan itu lokasinya di Jabal Umar. Ketua Komisi 8 kasih tahu tuh ke waktu itu habis ditetapkan terus ketemu sama presiden kan di sana kan tahu kan. Itu kan Pak Marwan bilang memang Pak Presidennya itu sudah mengapresiasi karena DPR tuh jeli, dinilai jeli dan cermat tuh bisa. Betul. Pemerintah tuh cuma mau menurunkan 20.000 loh awalnya kata Pak Marwan. Tapi pembahasan di Komisi 8 itu kita bisa berhasil sampai 4 juta. Pimpinan yang lain seperti Pak Judson juga mungkin meng-highlight soal ini kan ekonomi lagi nggak baik-baik aja nih. Sebenarnya kalau kita menaikkan biaya haji rasanya itu nggak berpihak pada masyarakat kan. Jadi memang concern ini dibawa dan jadi semangat buat Panja ini menggelar rapat dan memang akhirnya rapat itu digelar. Dan selain itu juga ini Pak Nanang Samudra, Komisi 8 juga itu berpesan mengharapkan bagaimana persentase BPIH ini bisa naik dari tahun sebelumnya, dari tahun 2024. Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP memaksimalkan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan korban dan ganti kerugian korban. Mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan. Dan kita simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Seluruh prosedur penanganan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan hakim telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Namun KUHAP yang saat ini berlaku di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang yang berusia 44 tahun ini dianggap masih memuat aturan peninggalan dari masa kolonial Belanda. Disinilah letak urgensi dari revisi Undang-Undang KUHAP. Pembaruan KUHAP penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai demokrasi. RUU KUHAP merupakan inisiatif DPR yang masuk dalam program legislasi nasional. Komisi 3 DPR RI bahkan menargetkan revisi KUHAP selesai pada tahun ini. Yang paling penting mungkin bagaimana kita berpihak kepada masyarakat lebih dan juga bagaimana hukum ini terlihat jelas di mata masyarakat. Jangan sampai ada ketidakjelasan hukum, ketidakpastian hukum itu yang masih terbawa kemana-mana. Komitmennya adalah kita target bagaimana tahun 2026 semoga sudah bisa diterapkan dan kita target di masa sidang ini sudah jelas secara data seluruhnya di revisi KUHAP ini. Komisi 3 DPR RI telah menyusun draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Selanjutnya, pembahasan akan melibatkan panitia kerja RUU KUHAP dengan pemerintah. Setidaknya ada 7 poin penting yang diatur dalam revisi KUHAP. Kewenangan aparat penegak hukum tidak berubah, polisi masih sebagai penyidik utama, dan jaksa sebagai penuntut tunggal. RUU KUHAP juga berupaya mencegah kekerasan yang kerap terjadi dalam pemeriksaan. Misalnya dalam pasal 31 RUU KUHAP mewajibkan setiap tahap pemeriksaan harus ada kamera pemantau atau CCTV, termasuk setiap tempat penahanan. Peran advokat juga diperkuat. Advokat dapat memberikan pendampingan kepada saksi dan mengajukan keberatan jika terdapat tindakan intimidasi terhadap pihak yang diperiksa. KUHAP baru ini mencegah secara maksimal
kekerasan dalam pemeriksaan. Ya, karena di pasal 31 kami bikin pengaturan bahwa dalam setiap pemeriksaan itu harus ada CCTV dan bahkan di setiap tempat penahanan itu harus ada CCTV. KUHAP yang baru kita mengatur advokat bahkan bisa menyampaikan keberatan dalam pendampingan apabila pemeriksa melakukan intimidasi terhadap orang yang diperiksa. Kemudian advokat juga bisa melakukan pendampingan terhadap saksi. Nah, di KUHAP yang lama itu advokat hanya diatur mendampingi tersangka. Selain itu, RUU KUHAP juga memaksimalkan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan korban dan ganti kerugian korban. Mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KUHAP yang baru ini tidak lagi bersifat represif, tapi bersifat restoratif, bersifat menjamin keadilan bagi korban maupun terpidana. Yang paling penting adalah diintrodusirnya lembaga baru, yaitu yang namanya hakim pemeriksaan permulaan tadi, atau hakim komisaris tadi. Nah, tentu dengan sistem yang kita anut ini, tentu kita ingin mencegah kejadian-kejadian yang terjadi. Misalnya kasus Vina Cirebon, karena alat bukti itu ya pihak penyidik mengejar pengakuan ya, sehingga kemudian ada timbul penyiksaan, timbul yang lainnya, diduga ada itu. RUU KUHAP perlu segera terbit untuk menyelaraskan kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku efektif 1 Januari 2026. Mengingat RUU KUHAP merupakan dasar hukum dari proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk melindungi hak dari tersangka dan terdakwa. Mimpi besarnya adalah hukum dapat berjalan adil dan transparan bagi masyarakat. Pemirsa, bila di India ada Taj Mahal sebagai bukti cinta seorang raja kepada istrinya, di Indonesia ada sebuah bangunan masjid yang dibangun atas dasar cinta seorang ayah kepada keluarganya. Berada di Jalan Danau Sunteraya, Jakarta Utara, masjid bernuansa putih gading ini memiliki kubah yang menjulang tinggi, replika Taj Mahal di India. Dan pemirsa, kita akan saksikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR Parlemen. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Masjid Ramli Musofa didirikan oleh seorang mualaf beretnis Tionghoa dengan bangunan yang estetik dan juga penuh makna. Nuansa ala Cina bisa dilihat dari beberapa tulisan 3 bahasa, yakni Mandarin, Indonesia, dan Arab yang menghias sejumlah titik termasuk halaman depan masjid sebelum naik ke lantai atas. Mari kita saksikan kemegahan Masjid Ramli Musofa dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Hiruk-pikuk Jakarta Utara, berdiri megah sebuah bangunan yang memukau. Masjid Ramli Musofa, perwujudan cinta seorang ayah kepada keluarganya. Jika India memiliki Taj Mahal, Indonesia memiliki Masjid Ramli Musofa yang berdiri megah di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Masjid dengan arsitektur yang terinspirasi dari Taj Mahal ini memadukan elemen budaya Timur Tengah, Tionghoa, dan modern. Selain memiliki filosofi mendalam tentang toleransi dan persatuan, masjid ini juga menjadi simbol harmoni dan keindahan. Masjid ini bukan hanya sekedar bangunan fisik, namun di dalamnya terdapat kisah di balik pembangunannya. Filosofi yang terkandung di dalamnya serta dampaknya bagi masyarakat sekitar. Keunikan inilah yang menjadikan Masjid Ramli Musofa sebagai ikon akulturasi dan harmoni yang abadi. Masjid ini dibangun oleh Ramli Rasidin, seorang mualaf keturunan Tionghoa pada tahun 2011 dan diresmikan pada 15 Mei 2016 oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Nama masjid ini diambil dari akronim nama keluarga Ramli dan 3 anaknya, Muhammad, Sofyan, dan Fabian. Masjid Ramli Musofa memiliki keunikan dengan ornamen multibahasa terhadap ukiran surat Al-Fatihah dalam 3 bahasa, Arab, Indonesia, dan Mandarin, yang mencerminkan latar belakang pendirinya. Taj Mahal itu, desainnya itu yang kita ambil adalah filosofinya, itu sebagai lambang cinta seorang raja terhadap istrinya. Almarhum berharap masjid ini sebagai lambang cinta almarhum kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam, dan kepada keluarga. Itu. Sejak muda, Ramli memiliki cita-cita untuk mendirikan sebuah masjid yang indah dan megah. Masjid Ramli ini dibangun selama 5 tahun, yang dibangun atas dasar wujud cinta kepada keluarganya dan agama Islam. Ramli berharap masjid ini dapat menjadi tempat ibadah yang abadi bagi umat Muslim dan simbol perpaduan budaya yang harmonis di Jakarta. Dilengkapi dengan fasilitas modern, masjid ini memiliki lift yang menghubungkan berbagai lantai, menjadikannya lebih accessible bagi semua pengunjung. Masjid Ramli Musofa tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Mencerminkan cita-cita Ramli Rasidin untuk membangun tempat yang dapat dinikmati oleh semua orang. Dibangun dengan arsitektur yang megah dan tradisional, Masjid Ramli Musofa menjadi landmark penting di kawasan Jakarta Utara. Bangunannya yang indah dan kubah emasnya menarik perhatian pengunjung dari berbagai latar belakang yang datang untuk mengagumi keindahan dan keagungan masjid ini. Berbagai kegiatan seperti pengajian, pelatihan keterampilan, bakti sosial, dan program-program keagamaan lainnya rutin diselenggarakan di masjid ini, mengundang partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Masjid Ramli Musofa juga mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai kegiatan dialog antar agama dan kerjasama lintas. Dalam semangat kebinekaan, masjid ini menjadi tempat bertemunya berbagai komunitas agama untuk saling berbagi pengalaman dan mempererat tali persaudaraan. Dengan perpaduan budaya ini, Masjid Ramli Musofa mencerminkan harmoni budaya dengan gabungan elemen dari 3 budaya. Kombinasi yang tidak hanya menambahkan keindahan visual masjid, tapi juga melambangkan keberagaman dan toleransi antar budaya di Indonesia. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Selasa 22 April 2025.
Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas efisiensi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan lalu pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah membahas progres pelaksanaan program kerja dan juga dukungan anggaran Kemendikbudristek tahun anggaran 2025. Dan pemirsa, tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.